Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi UAS Etika Profesi. Kami dari kelompok yang terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama ada Muhammad Ihsan Atalah, bertugas sebagai implementator sistem. Yang kedua ada Ahmad Rifai, bertugas menyusun dan merapikan laporan tertulis. Yang ketiga ada Muhammad Firdaus Faturrahman Triaji, bertugas sebagai implementator sistem. Keempat ada Alpin Maulid, bertugas membuat dan mengedit video presentasi. Yang terakhir, saya sendiri Amelia Soleha bertugas membuat dan mengedit video presentasi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai penetration testing menggunakan DVWA. Dalam praktik penetration testing, kami menggunakan dua tools utama dengan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu Nmap dan DVWA. Yang pertama ada Nmap, atau Network Mapper. Fungsi utama Nmap digunakan untuk pemindaian jaringan atau network scanning, yaitu mengidentifikasi port, service, dan sistem operasi yang aktif pada sebuah host atau IP. Kegunaan Nmap dalam pentest, yang pertama ada menemukan port terbuka atau open port, seperti port 80 yaitu HTTP, dan 3306 yaitu MySQL. Yang kedua, mendeteksi versi layanan atau service version detection. Yang ketiga ada mengidentifikasi kerentanan awal menggunakan script seperti script PULN. Yang terakhir, menentukan potensi titik masuk sebelum dilakukan eksploitasi lebih lanjut. Contoh output dari Nmap yaitu port 80 dan 3306 terbuka, yang artinya mengidentifikasi layanan web dan database aktif. Selanjutnya ada DVWA atau Dumb Vulnerable Web Application, yaitu adalah aplikasi yang secara sengaja dibuat rentan terhadap berbagai serangan. Hal ini untuk mengsimulasikan pengujian keamanan web seperti SQL injection, CSRF, dan lainnya. Selanjutnya ada kegunaan, yaitu memberikan lingkungan yang aman dan legal untuk menguji teknik eksploitasi. Yang kedua, melatih pengguna agar memahami cara dari kerja kerentanan web tersebut. Yang ketiga, menyediakan tingkat kesulitan yang dapat diatur. Contohnya low, medium, high, dan impossible. Selanjutnya, menyediakan akses ke database, berkonfigurasi, dan scored data sebagai bahan pembelajaran. Contoh outputnya yaitu melalui eksploitasi SQL injection, data dari tabel user dapat diambil, misalnya user, password, hash, atau avatar. Selanjutnya ada perbandingan singkat. Yang pertama ada aspek dengan jenis toolnya network scanner, DVWA-nya web aplikasi portable lab. Selanjutnya ada tujuannya untuk mengidentifikasi server, service, dan port. DVWA-nya eksploitasi kerentanan aplikasi web. Selanjutnya ada level access, yaitu eksternal atau tanpa masuk ke dalam sistem. DVWA-nya internal access web DVWA. Hasil yang dapat diinformasikan sistem dan jaringan, yaitu data sensitif, hasil simulasi eksploitasi. Resiko dari penggunaannya itu minim atau non-intrusif. DVWA-nya aman karena lingkungan simulasi berbasis lokal. Yang selanjutnya cocok untuk pemula dan lanjutan. DVWA-nya pelatihan eksploitasi pemula hingga ahli. Dalam video ini kami hanya fokus untuk menjelaskan bagian DVWA, yaitu bagaimana tools ini digunakan untuk melakukan simulasi serangan terhadap sistem berbasis web
dan apa saja hasil yang diperoleh dari eksploitasi tersebut. Nmap hanya digunakan sebagai pendukung awal dalam identifikasi layanan. Jadi jika ingin, saya juga bisa membantu membuat video ilustrasi atau visual untuk memperjelas perbandingan ini di video. Namun dalam video ini kami akan lebih fokus pada implementasi dan eksploitasi terhadap DPA, termasuk penggunaan database dan serangan SQL injection. Ada langkah-langkah penggunaan dan implementasi yang kami lakukan dalam proses simulasi penetration test menggunakan DPA yang dijalankan secara lokal dengan menggunakan tools adalah Nmap dan DPA itu sendiri. Yang pertama, kita menjalankan service DPA dan database. Kami memastikan bahwa layanan web service atau Apache dan database service atau MariaDB sedang aktif. DPA membutuhkan keduanya untuk melakukan berjalan atau running. Setelah server berjalan, kami pun membuka terminal dan menjalankan perintah sebagai berikut. MySQL strip h 122.0.0.1 strip u dpwa strip p. Perintah ini digunakan untuk mengakses database DPA secara langsung melalui alamat IP localhost. Setelah login berhasil, kami melanjutkan dengan memilih database DPA menggunakan use DPA. Dan untuk menampilkan isi dari tabel pengguna, kami juga mengetikkan seperti select from user. Hasil dari perintah ini menunjukkan bahwa ada 5 akun pengguna yang terdaftar, yaitu yang pertama ada admin, yang kedua ada Gordon, yang ketiga ada Pablo, yang keempat ada Smith, dan yang kelima ada 11337. Tiap akun memiliki password yang disimpan dalam bentuk hash MD5 yang dikode adalah password. Ini menunjukkan lemahnya sistem penyimpanan password yang digunakan oleh DPWA. Selanjutnya ada memastikan koneksi host itu aktif. Kami ingin memastikan bahwa koneksi ke localhost aktif dan stabil. Untuk itu kami menggunakan perintah sebagai berikut. Ping strip c 4127.0.0.1. Perintah ini mengirim 4 paket ping ke alamat IP lokal. Hasilnya menunjukkan waktu respon itu sangat kecil, di bawah 1 milidetik, yang artinya koneksi ke server lokal stabil dan siap digunakan untuk proses berikutnya. Yang selanjutnya ada scanning port dengan Nmap. Setelah koneksi stabil, kami menggunakan Nmap untuk mengetahui port mana saja yang terbuka pada target. Kami menggunakan perintah sebagai berikut. Nmap strip p strip 127.0.0.1. Hasil dari pemindaian menunjukkan bahwa port 80 dan port 3306 dalam keadaan terbuka. Port 80 menunjukkan bahwa server web sedang aktif, dan port 3306 menunjukkan bahwa MySQL database sedang berjalan. Informasi ini sangat penting untuk tahapan eksploitasi karena menunjukkan layanan
mana saja yang sedang tersedia. Yang selanjutnya mendeteksi versi layanan dan sistem operasi. Kami menggunakan metode deteksi versi layanan dan sistem operasi dengan perintah sebagai berikut. nmap strip sp strip 0127.0.0.1. Perintah ini menunjukkan bahwa sistem menggunakan sebagai berikut. Apache HTTPD versi 2.4.63 atau Debian dengan MariaDB 11.4.5. OS Linux kernel versi 2.6x sampai 6x. Data ini berguna untuk mengetahui potensi kerentanan berdasarkan versi software yang digunakan. Yang selanjutnya, melakukan scanning kerentanan. Langkah terakhir dalam tahap ini adalah melakukan pemindaian kerentanan menggunakan nmap dengan terhubung menggunakan skrip keamanan yaitu nmap strip script vuln 127.0.0.1. Dari hasil pemindaian ini tidak ditemukan kerentanan seperti XSS atau CSRF. Namun terdapat satu kerentanan yang cukup serius, yaitu penggunaan protokol TLS Anonymous dv-hellman atau TLS_DH@anon. Protokol ini memungkinkan terjadinya serangan man in the middle karena proses pertukaran kunci enkripsi dilakukan tanpa autentikasi yang membuatnya sangat rawan. Dari proses scanning dan eksplorasi di PWA, kami menemukan bahwa pertama, struktur database di PWA menyimpan user dan password dalam bentuk hash. Kedua, port 80 dan 3306 aktif, membuka potensi serangan web dan SQL. Ketiga, terdeteksi chipper TLS-DH anon yang rentan terhadap serangan man in the middle. Terakhir, konfigurasi database dan user dapat dilihat melalui file config.inc.php yang menyimpan koneksi ke database. Hal ini menunjukkan bahwa DPWA memang didesain untuk eksplorasi dan edukasi keamanan cyber, terutama SQL injection. Melalui simulasi ini, kami dapat belajar bagaimana pentingnya penerapan keamanan pada aplikasi web, seperti jangan menyimpan password dalam format plain text, selalu gunakan TLS yang aman dan hindari chipper yang tidak terenkripsi dengan baik, dan validasi input dari user agar terhindar dari SQL injection. Demikian video presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.